الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan Allah sekalian, melanjutkan materi kita terkait fikih kurban atau fiqhul udhiyah. Para ulama menjelaskan syarat-syarat berkurban. Di antaranya yang pertama, kurban itu mesti dengan hewan ternak. La yujzi'u fil udhiyati illa al-an'am. Jadi selain hewan ternak tidak bisa dijadikan untuk kurban. Dan hewan ternak itu mencakup kepada 3 jenis: unta, sapi, dan kambing. Kemudian juga unta dengan bermacam-macam jenisnya, sapi dengan bermacam jenisnya, ada sapi, ada kerbau, dan kambing dengan jenis-jenisnya. Seperti ada kambing kibas, ada domba, ada kambing kacang atau kambing Jawa. Rasulullah SAW menjelaskan, "Adil gulami syatani wa adil jariyati syatun la yadurrukum dzakaran kunna am inatha." Bagi anak laki-laki akikahnya 2 kambing, 2 kambing, dan anak perempuan akikahnya 1 kambing. Boleh pakai kambing jantan dan juga kambing betina. Dari hadis ini menunjukkan kebolehan untuk berkurban dengan hewan jantan dan juga hewan betina. Apalagi sekarang ini hewan jantan jauh lebih mahal, hewan jantan sulit ditemukan, dan di mana-mana kita pergi, ke pasar, supermarket, ke toko, lebih banyak betina pada jantan. Jadi mau pakai hewan jantan boleh, dan itu yang terbaik. Hewan betina pun tidak masalah. Yang penting dia hewan yang diternakkan. Allah Ta'ala berfirman, "Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka dari binatang ternak. Jadi binatang ternak. Yang kedua, syarat berkurban. Kurban itu dilihat dari usianya. Meskipun hewannya sudah menjadi hewan kurban seperti sapi ataupun kambing, tetapi dia harus memenuhi umur. Para ulama menjelaskan untuk unta minimal usianya genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6.
Untuk sapi dan kambing adalah usianya minimal 2 tahun masuk tahun ketiga, atau yang disebut dengan musimnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadbahu illa musimnah." Janganlah kalian berkurban kecuali dengan hewan musimnah yang umurnya 2 tahun menginjak tahun ketiga. Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan hukum domba. Untuk domba tidak disyaratkan minimal 2 tahun seperti kambing. Tetapi untuk domba umur 1 tahun pun boleh disebut dengan domba jaza'ah. Karena hadis Nabi menjelaskan, illa in ta'assara alaikum fatadbahu jaz'an minad dhani. Kalau kalian sulit menemukan hewan yang musimnah yang 2 tahun umurnya 2 tahun lebih, maka berkurbanlah dengan domba jaza'ah. Jadi domba yang meskipun umurnya belum sampai 2 tahun, asalkan sudah 1 tahun boleh untuk kurban. Dan begitu juga ulama menjelaskan tentang usia domba. Jika domba itu di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan, diperbolehkan untuk kurban dengan syarat giginya sudah kupak. Ada yang peternak hewan di sini, ada yang peternak sapi atau kambing atau domba, paham? Gigi dombanya mesti sudah kupak, gigi susunya sudah tanggal, walaupun umurnya belum sampai 1 tahun. Bagaimana Ustaz melihat gigi susunya itu sudah tanggal atau belum? Mudahnya nanti pulang lihat cermin, buka mulut, udah tanggal belum? Jadi tanya kepada peternaknya, bagaimana contoh domba yang sudah kupak, nanti ditunjukkan. Tapi di sebagian kota-kota besar, gigi domba yang sudah tanggal ini dibuat-buat seperti dilepas paksa, dicopot pakai tang contohnya. Kenapa? Untuk melakukan hewan saat kurban. Nah, itu tidak benar. Itu jual beli dusta, tidak boleh. Baik, ini syarat yang kedua, dilihat dari usianya. Meskipun hewan kurban ini nggak pernah daftar di capil, nggak ada aktenya, tapi peternak tahu mana yang sudah layak kurban, mana yang belum layak. Silakan kita tanya. Yang ketiga, as-salamatu minal uyub. Hewan kurbannya mesti sehat, selamat, tidak ada cacat ataupun aib. Cacat dan aib ini yang menyebabkan dagingnya berkurang. Jadi karena satu penyakit bisa sapi atau kambing itu harganya turun ataupun dagingnya berkurang. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis riwayat Abu Daud, ada 4 perkara yang tidak memenuhi syarat hewan kurban itu jika terkena salah satu 4 perkara itu. Arba'un la tujzi'u fil adha'i. Yang pertama, al-awraqul bayyinu awaruha. Hewan kurban yang buta ataupun yang picak, jelas nih buta, picak, 2 matanya ataupun sebelah, enggak boleh untuk kurban. Yang kedua, wal maridul al-bayyinu maraduha. Hewan kurban yang sakit, jelas nih dia sakit, maka gak boleh untuk kurban. Biasanya hewan sakit itu gak nafsu makan, begitu juga kita. Kurus dagingnya banyak kurang, sehingga kualitasnya menurun, tidak layak untuk kurban. Yang ketiga, al-ajfa al-arja'ul bayyinu arajuna. Arja hewan kurban yang pincang.
baik pincang dari lahir, kakinya satu nggak berfungsi atau cuma punya 3 kaki. Kalau untuk nasi Arab ya boleh-boleh aja, tapi untuk kurban syaratnya cukup ketat. Ataupun kaki hewan itu pincang, cacat karena kesalahan. Kita kan kalau beli motor, nurunin motor itu pakai perosotan biar mulus, biar gak kebanting. Kita nurunin hewan, sapi, kambing dari pick up diturunin, disuruh lompat, nggak pakai perosotan. Akhirnya ada jamaah yang beli kambing harga 5 juta, pas diturunin dari pick up disuruh lompat saat kambingnya, patah kakinya, maka hari itu nggak bisa kurban karena tidak memenuhi syarat. Ujung-ujungnya siapa yang tanggung jawab, Pak? Panitia. Maka hati-hati. Sahabat Umar bin Khattab itu pernah marah kepada orang yang berlaku kasar ketika menggiring hewan kurbannya. Jadi berlaku lembut kepada hewan juga akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunqa, hewan yang gila, hewan yang celeng. Dan bukan hanya keempat cacat, keempat aib ini, tapi setiap kecacatan pada hewan yang menyebabkan dagingnya kurang, maka hewan tersebut tidak layak untuk kurban. Contoh, kupingnya cuma sebelah, nggak boleh untuk kurban. Contoh, buntutnya nggak ada, nggak boleh untuk kurban. Tapi kalau cacatnya cuma sedikit, biasanya kita kurban itu kan kambingnya, sapinya dikasih anting, dikasih tanda, robek sedikit kupingnya nggak masalah, karena itu tidak mengurangi kualitas dagingnya ataupun harganya, tetap layak untuk kurban. Ataupun sapi kambingnya ini cacat tanduknya, ya tidak masalah, karena orang kurban nggak makan tanduk. Ada sop tanduk, Pak? Nggak ada kan? Adanya sop tulang. Baik. Yang keempat, niat dalam berkurban. Ulama menjelaskan tushtaratun niyatu litadhiyah bi annaha ibadatun wa takunu niyatu 'inda dzabhi. Li'anna al-asla iqtiranun niyati bi awwalil fi'li. Disyaratkan ketika kurban itu niat. Jadi kita mesti niat. Pembahasan niat 2-3 pekan yang lalu sudah dibahas. Nah, sekarang kapan niat kurban itu? Niatnya ketika hendak menyembelih. Ini konteksnya kita yang motong sendiri. Rasulullah itu ketika menyembelih kambing, beliau berniat dan beliau mengatakan, ya Allah, terimalah kurban ini dari aku. Maka kita pun mengatakan seperti itu. Karena kurban adalah ibadah, dan ibadah itu butuh niat. Dan niat itu harus bersamaan dengan perbuatannya. Jadi bukan niatnya ketika pergi ke toko kambing atau ke kandang kambing beli hewannya, beli sapinya, bukan. Tapi kalau kita yang beli sendiri, niatnya adalah ketika hendak menyembelih. Dan kalau diwakilkan penyembelihan hewan kurban itu, maka yang berniat, yang mewakilkan panitia contohnya. Maka ketika kita menyerahkan kambingnya, menyerahkan sapinya, atau menyerahkan uang untuk satu bagian sapi, kita berkata, Pak, ini kambing saya, tolong disembelihkan. Pak, ini satu bagian sapi untuk saya kurban, tolong diwakilkan. Jadi seperti itu. Ini 4 syarat dalam berkurban. Yang pertama, hewan yang mesti hewan ternak dari ketiga jenis yang disyariatkan tadi. Yang kedua, dari segi usianya, bagaimana sapi, kambing, dan perbedaan kambing dan domba. Yang ketiga, tidak ada cacat ataupun aib yang menyebabkan kurang kualitas
kualitas daging dan menurun harganya jika dijual. Dan yang keempat adalah niat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah hukum memakan daging kurban. Kita kan biasanya kurban sunnah, berarti boleh untuk memakan dagingnya. Dan Rasulullah SAW pun memakan daging kurban dan memberikannya kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya adalah masuk kepada bagian tidak boleh menjual kulit kurban. Wala yajuzu ja'lul jildi wa ghairuhu ujratan lil jaza. Tidak boleh kita jadikan kulit kurban atau daging kurban atau bagian dari hewan kurban itu apapun bagiannya, gak boleh dijadikan upah ataupun dijual ataupun dijadikan sebagai bayaran bagi tukang jagal ataupun panitia. Karena dia ini panitia, dapat dagingnya lebih. Sebab apa? Sebab panitia. Ya meskipun kita nggak mengatakan secara langsung itu sebagai upah, tapi sudah berlaku demikian. Kalau bukan panitia atau bukan tukang jagal, dia nggak dapat lebih, maka lebih itu terhitung sebagai upah atau bayaran. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, gak ada pahala kurban. Karena kurban adalah ibadah, gak bisa diperjualbelikan. Selanjutnya kita masuk pada sunnah-sunnah dan adab-adab dalam berkurban. Nah, semakin kita mengamalkan sunnah dalam satu ibadah, maka ibadah itu akan menjadi semakin sempurna, semakin berkualitas. Makan nasi putih enak, makan nasi putih pakai rendang tambah enak. Makan nasi putih pakai rendang ada kerupuk lalapnya enak. Makan nasi putih plus lauknya 4 sehat 5 sempurna, teh es gratis lagi. Itu yang paling enak. Jadi seenak-enaknya makan itu Pak ditraktir. Oke, betul ya Pak? Kalau enak tapi tagihannya 400.000 agak berat juga. Langsung lapar lagi. Langsung restoran makan enak pas pulang 400.000. Gaji 4 juta sebulan, tiap hari tekor badan. Jadi di antara kesunahan dan adab kita dalam berkorban, yang pertama berlaku lembut dengan hewan kurban. Baik dari mulai mengiringnya, cara menyembelihnya, dan adab dalam menyembelih itu nanti akan dijelaskan. Yang kedua, kalau mampu memang kita yang menyembelih. Jika mampu. Jika tidak mampu, sunnah bagi orang yang berkorban untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Jadi kita lihatin, disembelih di lapangan, disembelih di satu tempat, kita lihat hewan kurban kita yang disembelih. Ada bapak-bapak melihatin hewan kurban disembelih. Fokus dari pagi sampai menjelang siang masih ngeliatin. Ada orang yang penasaran, Pak, udah disembelih sapinya atau kambingnya? Bapak itu bilang, saya gak kurban, cuma melihat aja. Ya boleh sih Pak, gak masalah. Jarang-jarang kita melihat hewan disembelih. Jadi yang menyaksikan hewan kurbannya disembelih orang yang berkorban jika tidak bisa motong sendiri. Selanjutnya adalah yustahabbu liman arada an yudhhiya idza dakhala alaihi asyrul dzulhijjah. Disunnahkan bagi orang yang hendak berkorban kalau sudah masuk 10 Zulhijjah,
artinya 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa disunahkan? Disunahkan tidak potong rambut, tidak potong bulu-bulu di badan, tidak potong kuku. Karena hadis Nabi di dalam riwayat Muslim menjelaskan, man kana indahu dhibhun yuridu an yadbaha fara'a hilala bil hijjati fala yamassahu sya'rihi wala min asmarihi syai'an hatta yudhiya. Kalau salah seorang kalian punya hewan kurban dan dia mau berkurban, masuk malam takbiran. Masuk malam takbiran itu kan sudah perpindahan tanggal di dalam Islam. Sebutnya kalender Qamariyah karena perpindahan tanggal itu dengan hilal bulan. Masuk malam takbiran sudah masuk 1 Zulhijjah. Maka yang berkurban sebaiknya dianjurkan tidak potong kuku, tidak potong rambut atau bulu-bulu di badannya, sehingga dia menyembelih hewan kurban atau hewannya disembelih. Ini bagi yang hendak berkurban, hukumnya sunnah. Hikmahnya kata para ulama agar pahalanya sempurna dan menjadi kebebasan dari siksa api neraka. Tapi dilihatlah tergantung kelayakan, kenyamanan kita. Ada orang yang lebih dari seminggu nggak nyaman, kukunya panjang, ya dipotong, tidak masalah. Karena kembali lagi itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kuku panjang, maksakan 10 hari, makan di rumah makan padang, nasinya masuk ke kuku semua. Jadi dirapihkan. Yang mau merapikan kumis silahkan, yang mau potong rambut silahkan jika bukan kebiasaannya atau tidak nyaman. Tapi kalau kita bisa nahan sampai hewan kurbannya dipotong, dapat pahala sempurna, kebebasan dari api neraka. Tapi yang bebas dari api neraka ini tergantung. Kalau cuma kurban gak sholat, ya neraka juga. Oh, yang penting kurban kan bebas dari neraka, akhirnya tiap tahun cuma kurban aja, gak sholat, salah. Jadi para jamaah sekalian, itu sunnah bagi orang yang berkurban, tidak potong kuku, rambut dan sebagainya. Selanjutnya adalah menggunakan pisau yang setajam mungkin. Pisau yang setajam mungkin. Karena Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum fa ahsinul dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatatkan kebaikan ke atas segala sesuatu. Maka jika kalian menyembelih, perbagus cara menyembelihnya. Jika kalian membunuh, perbagus cara membunuhnya. Dalam Islam kalau terjadi peperangan, orang Islam itu mesti membunuh musuh dengan baik. Gak boleh dimutilasi contohnya, gak boleh dianiaya musuhnya. Begitu juga ketika menyembelih hewan, mesti diperlakukan dengan baik. Maka Nabi perintahkan kita untuk mengasah, menajarkan pisaunya dan menyenangkan hewan kurbannya. Jadi semakin tajam pisau kurban, semakin senang hewan yang disembelih karena meminimalisir rasa sakitnya. Sudah saya kirimin ya Pak, contoh pisau ya. Itu made in Jerman, teman saya yang jual. Memang sedikit aja dia langsung robek. Ibu-ibu biasa di rumah motong cabai, motong bawang nggak kerasa tangannya berdarah. Kenapa? Karena pisaunya tajam, sakitnya nggak kerasa. Kalau yang di hati kerasa sakit. Nah begitu juga, jangan sampai kita pakai golok untuk ngupas bukan, malah untuk kurban. Nyiksa hewan ya. Udah kan tajamnya beda, kulit hewan tuh beda. Seperti gunting
gunting kalau biasa kita untuk potong kertas, gunting itu kita gunakan untuk potong rumput, untuk potong kardus yang tumpul. Nah, jangan sampai kita pakai alat sembelihan yang tidak layak. Kita ini menjadi sorotan dunia. Kenapa? Karena alat sembelihan yang tidak memenuhi standar, bahkan perlakuan yang tidak baik kepada hewan. Mayoritas kita ini dapat sapi impor dari Australia, ya Pak. Jadi Australia itu ekspor sapi ke kita ada syaratnya. Kalau kalian mau beli sapi dari kami, harus ikut cara penyembelihan kami. Ada standarnya, maka ada naungannya di bawah animal welfare. Hak-hak binatang itu mesti diperlakukan dengan baik. Kalau seperti kita kurban itu cara nyembelihnya di stop sama Australia untuk ngirim sapi ke Indonesia. Kalau kita lihat di YouTube, ketik penyembelihan sapi canggih, penyembelihan sapi dengan alat modern, itu sapinya digiring dengan jalur sendiri tanpa orang, pakai mesin semua, masuk ke satu buletan seperti gorong-gorong atau drum. Kemudian kanan kirinya ini ngejepit sapi jadi nggak bisa lari kemana-mana. Kemudian buletan itu muter dia sehingga sapinya terbalik, maka yang nyembelih tinggal sembelih. Kalau kita tarik kanan, tarik kiri, ada yang megang buntut, megang kuping, megang kaki, kena sepak masuk rumah sakit kita. Jadi kita perlakukan dengan baik. Insya Allah kalau hewan itu tidak stres, dia tidak ketakutan sebab terlalu banyak orang, apalagi anak-anak yang buat hewannya jadi takut, maka mudah untuk ditundukkan. Karena mereka juga tahu perintah Allah Ta'ala, mereka itu bergembira dikurbankan sebab menjadi hewan pilihan. Maka kita pakai pisau penyembelihan yang dia itu bisa menyembelih dengan ketajamannya, bukan dengan paksaan kita, dengan tekanan. Selanjutnya, sunnah dan adab dalam berkurban tidak mengasah pisau di depan hewan kurban. Kadang-kadang kita ngasahnya sapi, kambing sambil ngeliatin, ya begini, itu nyakitin hewan, Pak. Bapak ditodong sama preman, ditodong pisau, walaupun gak dibunuh, bapak pasti stres, pucat, hewan juga itu. Jadi jangan sampai diasah di depannya, asah di rumah, asah di rumah. Jangan juga mata hewannya yang ditutup. Kemudian jangan menunjukkan pisau, mengasah pisau kepada hewan kurbannya. Dan ketika menyembelih jangan diperlihatkan kepada teman-temannya. Jadi seperti orang mandikan jenazah kan ada tirainya. Begitu juga untuk hewan kurban, semampunya kita buat seperti itu. Misal di lapangan dibagi dua, di sini hewan yang ngantri, sebelah kiri hewan yang disembelih. Yang mau disembelih dibawa ke kiri, disembelih. Jadi seperti itu. Kami dulu di pesantren Magelang itu kurban setiap tahunnya 1.550 ekor kambing. Setiap kambing itu dibuat pembaringan seperti sunatan massal. Jadi kanan kiri gak melihat. Satu kambing dipegang 2 orang. Satu orang bawa pisau keliling. Sekali potong cuma 5 menit 10 kambing. Ke 10 kambing sampai 1.500 ekor 2 hari setengah atau gak nyampe 3 hari selesai. Yang penting tajam, mudah, dan jangan dinampakkan sebagai adab kepada hewan itu. Selanjutnya adalah istiqbalul qiblah. Kata Imam Nawawi, sunnah untuk menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Jadi lubang yang kita buat untuk nyembelih itu, cari arah kiblat di mana, sesuaikan. Kemudian kalau unta kan memang disembelihnya dalam keadaan berdiri, untanya dihadapkan ke arah kiblat. Kalau sapi, kambing dan yang lain disembelihnya dengan dibaringkan, ditidurkan ke atas perut kirinya.
Jadi posisinya kepala sapi atau kambing itu sebelah kiri saya, karena dia baring di atas perut kirinya. Kemudian diikat kakinya, baru disembelih. Kita pun yang menyembelih menghadap ke arah kiblat. Demikian cara yang tepat untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian selanjutnya ada kesunahan seperti Rasulullah menginjakkan kakinya di leher hewan kurban yang seperti kambing contohnya. Tapi ini prakteknya tinggal tanya kepada tukang jagal yang paham ilmunya. Bagaimana cara menginjak leher kambing yang hendak disembelih. Ada bagian tertentu yang diinjak itu dan ada hikmahnya. Kemudian kesunahan bacaan, sunnah membaca basmalah, tapi bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kemudian Allahu Akbar dan sholawat, baru kita baca niatnya. Ya Allah, terimalah kurban ini dari saya, dari fulan. Kalau sapi untuk 7 orang. Dan perlu kita perhatikan, di antara yang sangat penting adalah syarat halalnya sembelihan. Syarat halal sembelihan kurban ini atau sembelihan secara umum, setiap hewan yang harus disembelih halalnya, sapi, kambing, ayam, rusa, apapun itu. Yang pertama syaratnya ayyakuna dzabihu musliman, yang menyembelih mesti muslim. Kalau kata para ulama, kalau yang nyembelih bisa yang soleh atau yang jaga sholat lebih baik lagi. Tapi yang nyembelih asalkan muslim tetap halal. Gak perlu kita tanya, Pak jangan sembelih dulu, ente sholat ya? Gak usah. Tapi yang penting muslim. Adapun kita baik sangka kepada dia. Yang kedua, syarat penyembelihan itu agar dagingnya halal, sekali kita potong selesai. Ataupun kalau butuh lebih dari sekali, maka silahkan dibalikkan set. Ataupun sekali, itu yang terbaik. Tapi pisau itu jangan diangkat. Maksud jangan diangkat adalah jangan diangkat karena kesengajaan. Mari motong setengah, capek lah pegel. Kemudian dilanjutin, jangan. Tapi kalau lagi motong pisaunya lepas karena hewannya ngamuk, ya ambil cepat-cepat dan sempurnakan. Yang ketiga, syarat sembelihan halal minimal ada 2 urat yang wajib putus. Dijelaskan para ulama, qat'ul hulqum wal mari, memutus urat nafas dan urat makannya. Kalau kita nyembelih sapi, kambing, bahkan ayam ada semua. Jadi kalau kita nyembelih sapi yang besar jelas kelihatan urat nafasnya, urat saluran makan itu seperti selang AC. Agak ya kayak selang AC lah. Nah kalau putus berarti sembelihannya halal. Salah satunya ada yang gak putus, ini bahaya. Maka kalau kita belanja, katakan misalnya beli ayam potong, maka dilihat sesekali, ada contohnya dari kepalanya itu yang sudah disembelih putus tidak putus. Kalau mau sempurna 4 urat yang putus dari 2 yang wajib tadi, tambahkan 2 lagi, yaitu urat darah hewannya kanan kiri lehernya. Nah biasanya itu putus dan kadang-kadang juga tidak. Maka tergantung kita, cara kita bagaimana yang terbaik menyembelihnya. Kemudian yang selanjutnya, syarat sembelihan halal itu ada hayatun mustaqirah. Hewan yang masih hidup kalau sudah mati nggak bisa jadi halal meskipun disembelihnya benar. Contoh kita ternak ayam
pagi-pagi mau ngasih makan ayam, tiba-tiba ada ayamnya mati, dipegang badannya masih hangat, langsung sembelih aja, kayaknya matinya baru beberapa menit yang lalu. Ya tidak bisa jadi halal. Setiap hewan yang halal dimakan, jika mati tidak disembelih, maka statusnya bangkai, gak boleh dimakan, tidak halal. Jadi seperti itu. Katakanlah lagi kurban atau melihara hewan ternak, lagi dikembalakan di tengah padang rumput, hewannya kabur. Rupanya padang rumput itu sebelah jalan tol. Akhirnya kambingnya ketabrak mobil, tapi masih hidup. Sekarat itu kambing, cepat-cepat disembelih. Selagi dia belum mati, maka halal sembelihannya. Ada ayam yang sakit, cepat-cepat disembelih, dimasak, bagikan ke tetangga, jangan lupa. Ada sapi, ada kambing yang sakit, takut mati jadi bangkai, maka cepat-cepat disembelih, maka halal sembelihannya. Dan yang terakhir adalah adab dan kesunahan dalam kurban itu, ketika hewannya hendak dipotong, beberapa jam sebelumnya dipuasakan. Jangan dikasih makan, tapi dikasih minum aja. Terakhir makan dia malam, pagi mau disembelih, ya pagi kasih minum aja, tidak dikasih makan. Begitu kesunahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan kita yang terakhir seputar ibadah kurban. Jika ada pertanyaan dari jamaah terkait materi kurban yang mampu saya jawab, dipersilahkan. Ada Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada syarat halalnya sembelihan saja. Ini secara umum saja. Ada tadi disebutkan bahwasannya yang menyembelih itu muslim. Sedangkan pada salah satu surat Al-Maidah ayat kelima itu disebutkan bahwasannya sembelihannya kita atau ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani itu juga halal untuk kita. Itu bagaimana? Itu pertanyaan. Ya. Bagaimana sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani? Memang Allah Ta'ala jelaskan benar bahwa sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal, dengan syarat kita ketemu Yahudi dan Nasrani yang murni. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, kalau mau makan sembelihan ahli kitab Yahudi atau Nasrani, adalah mereka yang tahu nasabnya, kakek buyutnya tidak ada satupun yang murtad, benar-benar Yahudi yang mengikuti Taurat, benar-benar Nasrani yang mengikuti Injil yang datang dari Nabi Isa, bukan yang sudah renovasi, inovasi gitu ya, apa lagi dia. Jadi kalau demikian, ada Nasrani ataupun Yahudi yang seperti itu dan diteliti adalah sah, maka sembelihannya halal. Tapi sekarang tidak ada. Kalaupun ada, sangat sulit ketemu. Bukan tetangga kita, mungkin bukan kerabat kita, mungkin bukan teman kita yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Jadi tidak bisa. Oleh karena itu para ulama menjelaskan tafsir dari surah Al-Maidah tentang halalnya sembelihan Yahudi dan Nasrani, bukan hanya letterlek terjemah saja, tetapi harus dipahami berdasarkan syarat-syaratnya. Ada yang lain? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kurban dan mohon nasihatnya Pak. Terkadang kita kan kurban, udah itu masuk jam sholat zuhur. Kebanyakan ikon-ikon ataupun panitia kurban menunda sholat wajib karena alasannya dengan pakaiannya masih bersimbah darah, karena dengannya segala macam alasan lah gitu. Dia tunda sampai selesai atau bahkan jam 2, jam setengah 3 gitu. Itu bagaimana Pak? Dia kalau ataupun yang lainnya lah katanya sholat zuhurnya gitu, karena masih kotor gitu. Mohon nasihatnya. Jadi sesibuk apapun kita, kalau sholat itu sampai keluar waktunya tidak boleh.
meninggalkan sholat, menunda-nunda sholat hingga keluar waktunya, hukumnya adalah dosa besar. Lantas, bagaimana kita memahami sholat di awal waktu? Karena Rasulullah itu mengatakan kepada seorang sahabat yang bertanya tentang amal yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu itu adalah sholat yang masih cukup waktu pengerjaannya. Seperti jam 12 azan, jam 1 itu masih awal waktu. Setengah 2 kita masih dapat awal waktu. Jam 2 adalah waktu yang diperbolehkan. Kalau kita melaksanakan sholat, waktunya sudah tidak cukup, 5 menit lagi mau asar, berarti kita sudah melaksanakan sholat di waktu yang haram, yang terlalai. Kenapa? Karena waktu itu tidak cukup melaksanakan sholat. Mungkin di pertengahan kita wudhu, ataupun di pertengahan kita sholat itu waktunya habis, masuk sholat berikutnya, dan hukumnya berdosa menunda-nunda seperti itu. Seperti di pondok-pondok pesantren itu lumrah, kita jam 11 selesai, kemudian makan siang, kemudian tidur siang, azan zuhur tetap on time, tapi komatnya jam 1 siang. Akhirnya jam 1 siang kita dibangunkan, wudhu segala macam, setengah 2 baru sholat berjamaah. Nah, jika ada uzur demikian karena mungkin tanggung, ataupun kalau ditunda nanti dagingnya kenapa-napa, ataupun kita pun sama-sama nanti bisa berjamaah, ganti baju dulu, bersih dulu, menunda sholat 1 jam dari setelah waktu masuknya masih diperbolehkan. Yang penting jangan menunda terlalu lama sehingga dekat pada waktu sholat berikutnya, ini nggak boleh. Tetapi jika menunda sholat tidak ada uzur, tidak diperbolehkan walaupun 1 jam berikutnya. Masuk waktu sholat, kopi belum habis, rokok masih 10 batang, habisin dulu. Akhirnya habisin jam 1, gak boleh ditunda sholatnya. Tapi konteksnya ketika kita masih dalam keadaan bajunya banyak darah dan itu najis, kotor, gak bisa dipakai untuk sholat, dan kita tahu bahwasanya ini pekerjaan setengah jam lagi, sejam lagi selesai, dan akhirnya jamaah panitia kompak untuk sholat, silakan. Bahkan di masjid-masjid besar itu satpam pun sholatnya diakhirkan. Kenapa? Menjaga motor di parkiran. Bahkan sholat Jumat sekalipun ada satpam yang tidak ikut sholat Jumat. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ada uzurnya, ngejaga keamanan. Karena dalam hadis Nabi itu dijelaskan orang yang meninggalkan sholat Jumat 2 kali karena sengaja. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 2 kali karena meremehkannya, maka dia telah keluar dari Islam. Ini nggak ada kesengajaan, memang tugasnya sebagai satpam. Mungkin Jumat ini dia yang jaga, Jumat depan gantian dengan temannya, itu pun masih diperbolehkan yang Jumatan. Begitulah syariat menjelaskan kepada kita sehingga tidak terlalu kaku di dalam hukum, dengan tetap mempertahankan dalil-dalil yang ada. Ingat ya, jangan dijadikan ini sebagai meringan-ringankan sholat. Tetap karena ada konteksnya, masih bajunya pakai darah, banyak darah, kita masih dalam keadaan menyelesaikan kurban, belum mandi, belum disucikan, silakan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Buat jamaah baru setelah sholat berakhir. Ada lagi Pak? Iya. Yang lebih baik yang kita mampu sebenarnya. Kalau dari sisi syariat
memang satu kambing lebih baik karena dia tidak patungan. Tetapi satu sapi itu kedudukannya sama dengan 7 ekor kambing. Dan kebanyakan orang banyak yang makan sapi kemudian kurban sapi karena dagingnya lebih bisa dibagikan kepada orang banyak, dan tidak setiap orang makan kambing. Jadi kembalikan kepada kemampuannya ada 1,5 juta, ya jangan maksakan untuk sapi karena patungannya minimal 3 juta. Kemampuannya ada 3 juta, kalau kambing semua, enggak semua orang bisa makan kambing, silakan kurban sapi. Tetapi dari sisi syariat lebih baik seekor sapi untuk satu keluarga dibandingkan seekor kambing untuk satu orang. Katakan saya kurban seekor sapi untuk istri saya dan 5 anak saya, 7 orang. Tapi kalau patungan maka lebih baik seekor kambing dibandingkan 7 orang patungan sapi. Ini dari segi kebaikannya saja. Yang kambing kurbannya lebih baik, yang sapi kurbannya juga baik. Bukan karena ini nanti kurban semua beli kambing. Jadi kalau yang mampu sapi silahkan seperti itu. Karena daging sapi memang lebih banyak, bisa kita bagikan lebih banyak kepada fakir miskin. Ada yang lain, Pak? Iya. Kalau misalnya kambing dikirim posisi patah kaki, artinya kesalahan dalam pengiriman, bisa nggak dijadikan kurban? Tuker dong, Pak. Waktunya mepet Gak bisa tetap ditukar. Kan harinya 3 hari. Kambing gak mungkin dikirim di hari ketiga. Masih tetap bisa. Dan biasanya orang kirim kambing itu pagi atau siang. Kalau hari ketiga udah mau masuk maghrib, tiba-tiba kambingnya datang ya, tapi gak mungkin sih, Pak. Hari ketiga kita udah biasanya selesai sembelihan ini. Tapi katakanlah contoh, hari ketiga setengah jam lagi mau maghrib, kambingnya datang, rupanya kambing kaki pincang, maka nggak jadi kurban, jadi nasi kebuli aja. Untuk sembelihan dia biasa, tetap nggak bisa jadi kurban. Ada yang lain? Terakhir, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perihal kurban, bagaimana kalau keluarga itu banyak kita motong sapi sendiri gitu. Kebetulan patungan sama satu keluarga. Terus kita potong di rumah, kita bagiin apa itu termasuk daging kurban atau ibadah? Gimana contohnya? Dia beli sapi sendiri, patungan sama keluarga besar itu. Saya patungan sama kakek saya, paman saya, sepupu saya, keponakan saya gitu. Ya. Terus Kita potong di rumah, kita makan sendiri, juga dibagi-bagi sendiri. baik. Intinya kurban itu adalah menyenangkan hati fakir miskin. Itu poin utamanya. Sehingga kita kurban harus lebih banyak daging yang diberikan dibandingkan daging yang dibawa pulang. Meskipun hak kita sepertiga mengambilnya, jika kita mengambil katakan 1 potong saja atau untuk sekali masak saja, kita ambil sedikit bagian kita, itu lebih baik untuk mengambil keberkahannya, sisanya kita berikan. Dan silakan berkurban dengan satu keluarga yang tidak menjadi tanggungan nafkah kita, seperti pada kurban tadi patungannya paman, sepupu, ponakan dan seterusnya. Nanti dibagikannya kepada keluarga besarnya yang lain. Maka silakan, yang penting tidak menjadi tanggung nafkah kita. Tanggung nafkah kita itu gimana? Saya kurban sapi, saya bagiin ke anak saya ada 12, ke istri saya ada 4. Ya ini mah bukan kurban, tapi kurban sih, tapi kurban gak mau rugi gitu ya. Kurban ya tetap kurban, tapi esensinya itu hilang. Karena kurban maksud tujuannya
menyenangkan hati fakir miskin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada jamaah yang sudah hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan bahas amalan-amalan yang dianggap lemah ataupun ibadah-ibadah yang dianggap tidak ada dasarnya. Apakah benar ibadah itu tidak ada landasan, ataupun sebenarnya ada landasan tetapi ditutupi oleh sebagian orang, ataupun ibadah itu benar adanya tetapi terjadi perbedaan pendapat ulama. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya amalan-amalan yang dianggap lemah. Jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang sudah hadir dan mendengarkan. Yang benar hanya datang daripada Allah, kesalahannya, kekurangannya mohon diikhlaskan. Sama-sama kita tutup dan kita akhiri dengan membaca surah Al-Asri serta doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.